Lanjut kegiatan praktikum mengenai putri malu. Nah, di sini kita mengambil tanaman putri malu, kemudian menyiapkan ke dalam wadah yang diberi tanah. Nah, di sini saya lagi menyiapkan alat dan bahan, yaitu memasukkan tanaman putri malu ke dalam sebuah pot. Nah, di sini saya masukkan tanaman putri malu ke dalam sebuah pot. Nah, lanjut kita tanam dan kita tambahkan lagi tanah sedikit supaya merata. Nah, lanjut ke pot yang kedua, mengambil tanaman putri malu, diisi kembali. Ya, ini dia hasilnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam ruangan. Nah, di sini saya siapkan alat dan bahannya. Ada kertas kardus yang sudah dilapisi kertas berwarna hitam. Kemudian ada stopwatch atau jam tangan. Dan yang ketiga ada alat tulis, kertas, pulpen, dan penggaris. Selanjutnya ada air dan ada sedikit tanah yang sudah diambil. Nah, lanjut ada kacang hijau, pengganti kacang merah yang sudah direndam. Nah, lanjut ini tanaman putri malu yang disimpan di dalam ruangan. Kita beri nama tanaman A dan nama tanaman B. Nah, kita lihat perbedaan dari kedua tanaman tersebut. Lanjut kita melihat tanaman putri malu yang berada di luar ruangan untuk mengamati gerak seismonasti, niktinasti, dan geotropisme negatif pada tumbuhan. Nah, di sini kita mencoba untuk menggunakan sentuhan. Ini dia sentuhan halus, sedang, dan kasar. Nah, kita lihat perbedaannya. Lanjut kita mengamati tanaman putri malu dengan menggunakan stopwatch. Nah, kita sentuh secara perlahan daun putri malu untuk melihat berapa detik waktu yang dibutuhkan untuk tanaman membuka kembali. Selanjutnya kita tunggu tanaman putri malu yang diberikan perlakuan halus. Sekarang kita coba untuk perlakuan sedang. Dan perlakuan kasar. Nah, kita lihat waktunya. Ya, ini dia tanaman putri malu yang digoyang-goyangkan. Kita lihat nanti perbedaannya ya. Nah, kemudian masuk ke dalam gerak niktinasti. Nah, di sini kita lihat tanaman A dan tanaman B yang ditutup menggunakan kertas yang sudah dilapisi kertas yang berwarna gelap atau kertas hitam, kemudian satunya disimpan di tempat yang terang. Nah, di sini alat dan bahan yang saya gunakan. Nah, ini adalah hasil pengamatannya. Tanaman A dan tanaman B. Nah, ini contoh tanaman di luar ruangan dan masuk di gerak geotropisme negatif. Nah, di sini kita lihat geotropisme yaitu gerak bagian tumbuhan karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Nah, jika arah geraknya menuju rangsang disebut gerak geotropisme positif, misalnya gerak akar menuju ke tanah. Kita lihat di sini ya, ada tanaman yang mengikuti arah cahaya, gaya gravitasi bumi, dan jika arah geraknya menjauhi rangsang maka disebut gerak geotropisme negatif. Nah, kita coba percobaannya pada tanaman kacang untuk melihat perbedaan gerak geotropisme. Nah, kita lihat di sini ada tanaman kacang yang ditanam. Kemudian kita lihat hasil perbandingannya untuk beberapa hari.
Ini dia proses perkecambahan mulai tumbuh, dan setelah 10 hari sudah muncul daun dan akar ini. Oke. Sudah, itulah hasil pengamatan gerak pada tumbuhan. Ini dia hasilnya. Jadi kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu gerak seismonasti adalah gerak pada tumbuhan karena adanya rangsangan berupa getaran. Nah, daun putri malu akan menutup bila disentuh. Perlakuan sentuhan yang berbeda, pengaruhnya juga berbeda pula. Nah, jika sentuhan halus, proses menutupnya lambat. Bila sentuhan sedang, reaksinya agak cepat menutup, dan jika disentuh dengan kasar, maka daun dan tangkai akan cepat menutup. Nah, untuk gerak niktinasti merupakan gerak nasti yang diakibatkan oleh suasana gelap, sehingga disebut juga dengan gerak tidur. Nah, selain disebabkan oleh suasana gelap, daun-daun tersebut dapat terjadi akibat perubahan tekanan di dalam ruangan. Nah, lanjut geotropisme negatif, di mana geotropisme ini adalah gerak bagian tumbuhan karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Nah, jika arah gerak menuju rangsang disebut gerak geotropisme positif, misalnya gerak akar menuju. Jika arah geraknya menuju rangsang, maka disebut gerak geotropisme negatif. Nah, kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu sentuhan halus pada daun putri malu menyebabkan gerak daun menutup pelan, sentuhan sedang gerak menutup daun agak cepat, dan sentuhan kasar gerak daun putri malu menutup cepat. Nah, lanjut yang kedua, tumbuhan putri malu di tempat gelap daunnya membuka sedikit, sedangkan putri malu di tempat terbuka daunnya terbuka lebar. Nah, yang ketiga, kacang hijau yang diletakkan horizontal, batangnya akan membengkok ke atas dan menjauhi tanah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.